Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta diklat daring peningkatan kompetensi kepala sekolah jenjang SD Kabupaten Pasir tahun 2020 yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah, sekarang akan saya lanjutkan tutorial terkait dengan pengerjaan tugas 3, yaitu menyusun matrik rencana pengembangan sekolah atau RPS. Dengan harapan mudah-mudahan dengan tutorial ini Bapak Ibu menjadi lebih mudah dalam mengerjakan tugas 3 tersebut setelah Bapak Ibu mengerjakan tugas 1 dan tugas 2. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pengerjaan tugas 3 menyusun matrik rencana pengembangan sekolah atau RPS. Ini sebagai kelanjutan dari Bapak Ibu mengerjakan tugas 2. Apa yang Bapak Ibu lakukan dari di tugas 3 ini nanti, Bapak Ibu akan menuliskan masalah utama yang dipilih, kemudian pemecahan masalah yang dipilih atau solusi terbaik tadi judulnya. Jadi Bapak Ibu, ini masalah utama yang dipilih copy paste dari tugas 2. Pemecahan masalah juga copy paste dari tugas 2. Judulnya pun copy paste dari tugas 2, yaitu peningkatan masalah utamanya melalui solusinya atau pemecahan masalahnya atau solusi terbaik di mana sekolah Bapak Ibu tahun berapa. Nih Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu lihat contoh langkah pengembangan sekolah. Ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, analisis dan refleksi, tindak lanjut, syukur sampai penulisan laporan dan pembuatan video unjuk kerja. Nah, solusi ini program kegiatan itu sama dengan solusi terbaiknya tadi, sama dengan di sini Bapak Ibu. Jadi copy paste dari tugas 2. Nah, yang Bapak Ibu harus rumuskan atau tulis pikirkan dari tugas 3 ini adalah ini yang pertama tujuan. Nah, tujuan ini ada 3, yaitu meningkatkan kompetensi siswa, yang kedua meningkatkan kompetensi gurunya. Kalau bisa jadi, kalau tadi misalnya peningkatan disiplin warga sekolah, ya berarti tidak hanya guru tapi guru dan staf. Dan meningkatkan kompetensi kepala sekolah ya. Ini nanti dirumuskan apa tujuan dan indikator keberhasilannya. Jadi kalau ini mengambil dari AKPK. Nah, 2 indikator yang Bapak Ibu ingin tingkatkan atau terendah nilainya. Sedangkan untuk sumber daya itu meliputi sumber daya manusia dan bukan manusia yang berperan atau mendukung terlaksananya kegiatan itu apa saja. Atau bisa juga disebut faktor pendukung. Ya. Tanpa ini tidak akan bisa jalan. Baru student well-being-nya, yaitu apa? Perasaan siswa, ya. Senang dalam belajar atau bahagia dalam belajar, termotivasi untuk berprestasi, bersemangat, ya. Kemudian berprestasi artinya prestasinya menjadi meningkat. Nah, ini sebagai dampak dari kegiatan pengembangan sekolah yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu bisa lihat contoh yang sudah saya siapkan. Nah, ini contoh. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Ibu menuliskan langkah-langkah tadi, ini sudah saya berikan contoh beberapa kegiatan yang lengkap langkah-langkahnya. Misalnya Bapak Ibu mau mengadakan program penegakan disiplin berkelanjutan yang bisa disingkat dengan Gadis Penjut. Ini persiapannya. Ya.
persiapan hampir sama Bapak Ibu ya. Semua kegiatan program pengembangan sekolah itu hampir sama. Ini ya, persiapannya misalnya penyampaian ide ini melalui rapat Dewan Guru dan staf. Ya. Misalnya penyusunan proposal, kalau perlu proposal, kalau tidak ya dihapus. Ya, itu Bapak Ibu ya. Ini tidak usah saya baca satu persatu, silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri. Nanti Bapak Ibu solusi terbaiknya apa, silakan langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu contoh dari sini ya. Bisa juga Bapak Ibu misalnya tidak setuju dengan ini mau diganti ini juga boleh, tidak harus begini nih hanya untuk mempermudah saja. Karena tidak menutup kemungkinan ada juga yang Bapak Ibu kesulitan menyusun langkah-langkah. Kemudian pelaksanaannya, nih, tentu kalau pelaksanaan antara lomba, IHT, ya, pendampingan tentu berbeda. Silakan nanti Bapak Ibu mau milih yang mana solusi terbaiknya pelaksanaan. Nah, kemudian monitoring dan evaluasi. Jadi selama pelaksanaan kegiatan itu dilakukan monitoring. Nah, siapa yang memonitor? Bisa juga kepala sekolah dibantu panitia. Juga dilakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang sudah disusun pada tahap perencanaan. Baru refleksi, ini boleh juga ditulis, ada yang menulis analisis dan refleksi. Refleksi saja juga tidak apa-apa, tapi di dalam refleksi itu juga ada kegiatan analisis. Kemudian refleksi itu membandingkan apa yang sudah, kemudian merenung, melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan itu dibandingkan dengan indikator keberhasilan yang sudah disusun. Apakah sudah berhasil atau belum. Kemudian di mana-mana yang masih belum baik bisa diperbaiki. Ini bahan analisis dan refleksi itu sebagai bahan juga untuk tindak lanjut. Kalau misalnya dari lomba kebersihan baru dilaksanakan 3 bulan sudah bagus, sudah dilaporkan. Nah, tindak lanjutnya berarti masih akan dilanjutkan. Bahkan mungkin tidak hanya lomba kebersihan, mungkin lomba-lomba yang lain untuk meningkatkan kompetensi siswa yang lain. Tuh. Nah, baru syukur sampai minimal sampai tindak lanjut, syukur sampai pelaporan. Nah, sampai pelaporan sampai membuat video unjuk kerja sampai langkah 10. Ini Bapak Ibu. Nah, saya ambil contoh yang tadi dari masalah yang saya ajukan tadi, saya pilih misalnya ini. Jadi masalah yang dipilih adalah lulusan atau siswa memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan dan keterampilan rendah. Pemecahan masalahnya adalah IHT atau in-house training guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis HOT. Nah, karena masih pandemi ya, secara daring. Kalau Bapak Ibu tidak secara daring ya ini hapus. Misalnya ya. Nah, kemudian judulnya ya peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa melalui ini IHT di misalnya SMP Negeri 15 tahun 2020 karena sudah kemarin begitu ya. Nah, baru ini tujuannya apa? Yang meningkatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa. Indikator keberhasilannya, nah, kalau ini tujuan itu meningkatkan, indikatornya meningkatnya hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan atau pada dimensi pengetahuan. Yang kedua atau yang B pada dimensi keterampilan atau aspek keterampilan. Programnya sama dengan pemecahan masalah. Langkah-langkahnya Bapak Ibu bisa copy paste dari di antara yang tadi, mana yang cocok IHT. IHT mana? IHT. Ini misalnya, ini kalau pendampingan, kalau IHT ya ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti PAIKEM diganti pembelajaran dan penilaian berbasis HOT. Jadi kata-kata PAIKEM diganti semua. Nah, kalau nanti ada yang tidak sesuai disesuaikan. Itu Bapak Ibu. Nah, nih ya, jadi dari persiapan menyampaikan dan membahas ide gagasan IHT kepada tim kecil, misalnya tidak langsung rapat, tapi dengan beberapa, misalnya dengan para wakil, dengan bendahara, dibahas dulu. Ya.
atau mungkin dengan perwakilan guru atau dengan kepala TU, silakan Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru tim kecil aja yang menyusun proposal, tidak harus semua. Tapi kalau misalnya ini dikerjakan dulu oleh kepala sekolah saja, baru diajukan di rapat juga boleh, silahkan. Kemudian sumber dayanya, guru dan staf. Nah, ini. Kemudian biaya atau dana, artinya apa yang bisa menyebabkan ini berjalan itu termasuk sumber daya. Student well-being-nya, siswa merasa senang dalam belajar di kelas, siswa merasa senang dalam belajar di rumah, siswa termotivasi untuk belajar dan berprestasi, prestasi siswa dalam bidang akademik, dalam hal ini pengetahuan dan keterampilan meningkat. Ini student well-being-nya. Kalau ini kan siswa senang kalau merasa begini. Nah, kemudian untuk meningkatkan kompetensi guru, karena merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ya berarti meningkatnya kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran dan penilaian berbasis HOT. Kemudian pelaksanaannya, tidak hanya membuat RPP-nya saja, membuat kisi-kisi dan instrumen penilaiannya, tapi juga bagaimana pelaksanaannya. Ini pelaksanaannya selama berapa hari, itu tergantung Bapak Ibu nanti berapa hari. Kalau ini dirasa kurang ya tambahin, misalnya 5 hari. Monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan IAT dilakukan monitoring atau tidak. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan kompetensi kepala sekolah, baik kepribadian, sosial, manajemen, supervisi, dan kewirausahaan pada 2 indikator yang paling rendah berdasarkan hasil AKPK. Silakan Bapak Ibu lihat indikator-indikator pada AKPK ini. Mana yang ingin Bapak Ibu tingkatkan, mana yang menurut Bapak Ibu masih terasa rendah. Nah, kalau ingin tahu persis ya ini Bapak Ibu buat instrumen ini, suruh Bapak Ibu guru ngisi, pengawas pembina ngisi, kemudian Bapak Ibu analisis sehingga ketahuan mana yang masih rendah. Kalau perlu siswa, perwakilan siswa suruh ngisi. Kalau tidak ya berdasarkan perasaan Bapak Ibu sajalah supaya tidak terlalu lama misalnya. Ini dari 7 indikator silakan pilih 2. Kemudian di manajerial ini ada 14 indikator, silakan pilih 2 mana yang akan Bapak Ibu tingkatkan. Di kewirausahaan ada 5, pilih 2. Di supervisi ada 6, silakan pilih 2. Copy paste di tadi. Di tugas 3. Di indikator keberhasilan. Kompetensi sosial ada 5, silahkan pilih 2 mana yang akan Bapak Ibu tingkatkan. Sehingga ini menjadi lengkap karenanya. Ya. Ini saya hanya ngambil 2 saja, silakan nanti Bapak Ibu pilih sendiri mana yang akan ditingkatkan. Ini tempatnya sudah disediakan, tinggal copy paste. Nah, tugas Bapak Ibu hanya sampai di sini. Nah, ada sampai ini. Nah, kalau nanti mau dilaksanakan, kemudian sampai membuat video unjuk kerja ya, gimana caranya? Silakan nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan teman-teman kepala sekolah yang lain atau dengan Ibu Kabid, gimana supaya ini bisa tetap berlanjut. Kan bisa saja nanti tugas-tugas selanjutnya, mulai dari tugas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seandainya saya tidak bisa langsung ketemu Bapak Ibu, ya kita lakukan secara daring. Saya buat video-video tutorial terkait dengan pengerjaan tugas-tugas itu. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu terkait dengan pengerjaan tugas 3. Mudah-mudahan dengan tutorial ini Bapak Ibu menjadi lebih mudah dalam mengerjakan tugas 3. Atau yang ketika tadi saya menyampaikan Bapak Ibu, karena faktor jaringan yang kadang lemot, kadang kuat, kadang lemah, sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengikuti secara penuh, ada hal yang kurang jelas, mudah-mudahan dengan video tutorial ini menjadi lebih jelas. Namun apabila masih ada hal yang perlu kita diskusikan, ya mari kita diskusikan. Bisa Bapak Ibu telepon, bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom, bisa lewat grup WA. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas-tugas ini, dan silakan nanti bisa dilanjutkan, ada atau tidak ada saya, silakan Bapak Ibu kalau bisa melanjutkan itu dilanjutkan, sehingga ketika diperlukan sewaktu-waktu misalnya untuk
untuk diajukan sebagai best practice untuk dinilai angka kreditnya, atau mau dimuat di jurnal ilmiah, atau mau diikut sertakan di dalam lomba kalau ada perlombaan, Ibu sudah siap semuanya. Tidak, istilah kerennya itu jangan sampai mau kawin baru sunat. Kawin baru sunat malam pertama bukannya enak, merintih kesakitan Bapak Ibu. Nah, saya kira itu sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat baik bagi Bapak Ibu maupun bagi siapa saja yang memerlukan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.